Oke, halo kita berjumpa lagi di channel ini ya. Oke, teman-teman, jangan lupa bantu subscribe ya, teman-teman. Kita langsung saja ke videonya ya. Untuk kali ini saya ingin membahas tentang pemain UTOTY ya, atau UTOTY ya, atau Ultimate Team of the Year ya. Di sini ada 11 pemain, di mana ada Mbappe, Benzema, Messi, De Bruyne, Modric, Bellingham, Theo, Van Dijk, Militao, Hakimi, dan Courtois. Di sini Mbappe, Benzema, Messi, dan De Bruyne itu overallnya 112, dengan Modric 111 bersama Van Dijk dan Courtois. Lalu ada Bellingham, Theo, dan Hakimi itu di 110, dan sisanya itu Eder Militao itu ada di 109. Oke, ini tim Ultimate Team of the Year itu dipilih dari pemain yang bermain paling bagus selama 1 tahun terakhir ya. Di sini ada Mbappe yang berhasil membawa Prancis ke final Piala Dunia dan mencetak hat-trick di final ya, meskipun kalah dari lawannya Argentina. Terus Benzema yang berhasil mendapatkan Ballon d'Or di tahun 2022 kemarin ya, dan membawa Real Madrid juara UCL. Lalu Messi yang berhasil membawa Argentina juara dunia. De Bruyne yang masih saja selalu tampil bagus, berhasil membawa City meraih IPL ya musim lalu. Modric yang bersama Benzema berhasil membawa Real Madrid meraih UCL, meski usianya sudah tua namun tetap bermain dengan sangat baik, bahkan dianggap sebagai pemain muda ya. Julukannya sekarang wonderkid ya, Luka Modric ini. Oke, lanjut ke Jude Bellingham ya. Ini pemain muda yang tampil sangat luar biasa di Dortmund dan juga tampil bagus juga di Piala Dunia bersama timnas Inggris kemarin. Lalu Theo ini adalah back dari AC Milan yang musim lalu berhasil membawa AC Milan juara di Liga Italia. Van Dijk pasti sudah tahu ya, ini adalah back terbaik untuk saat ini menurut saya ya, back tengah terbaik untuk saat ini, meskipun akhir-akhir pertandingan kemarin itu tampil emang kurang bagus, habis cedera juga ya. Kemarin juga dibantai Real Madrid ya, Liverpool ya, skor 2-5 ya. Eder Militao yang musim lalu tampil luar biasa juga bersama Real Madrid, mengawal pertahanan Real Madrid bersama David Alaba ya. Lalu Achraf Hakimi yang tampil sangat gila sekali di Piala Dunia, berhasil membawa Maroko sampai ke semifinal meski harus kalah dari Prancis di semifinal ya, dan di PSG juga dia tampil cukup bagus. Lalu Thibaut Courtois ya, kiper yang tampil sangat gila, dapat MVP di final Liga Champions musim lalu antara Madrid melawan Liverpool ya, berhasil melakukan 9 save kalau tidak salah, itu rekor save di final UCL ya itu ya. Meskipun di Piala Dunia dia tampil nggak terlalu bagus, tapi di UCL memang luar biasa. Oke, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari kipernya dulu ya, Thibaut Courtois. Oke, di sini Courtois mendapatkan overall rating sebesar 111 ya, dimana dia memiliki skill move jelas 1 ya, staminanya 4 bar, itu tidak masalah untuk seorang kiper. Untuk rekapan atributnya di sini ada divingnya 142, positioningnya ada 146, handlingnya ada 148, refleksnya 148, kickingnya 132, dan physicality-nya 125. Ini sangat tinggi ya, karena juga memang kiper dengan overall yang paling tinggi kalau tidak salah untuk saat ini, karena sebelumnya itu ada Leviasnya dengan 110, ini Courtois 111. Oke, lanjut lagi ke back tengah ya. Di sini ada Eder Militao dengan rating paling rendah untuk di Ultimate TOTY ini ya, 109. Tapi ya cukup bagus sih, walaupun ratingnya paling rendah tapi tetap tidak bisa dibilang rendah karena 109 ya. Memang tidak yang paling tinggi karena masih ada Maldini yang paling tinggi 112 untuk center back ya. Skill move-nya bintang 3. Bar stamina-nya di sini ada 9 atau 10, itu 9 kalau tidak salah ya, 9. Tuh sangat tinggi ya. Value-nya kok murah ya, cuma 40 juta, tapi tidak apa-apa. Kenapa murah ya? Seperti yang biasa saya jelaskan dalam video saya tentang kenapa pemain ini jadi murah, kenapa susah dijual. Itu ya karena memang terlalu mudah untuk didapatkan. Sini memiliki rekapan atribut, pace-nya atau kecepatan 126, lalu shoot-nya 82. Passingnya itu 111, dribblenya 112, defense-nya 146,
Lalu physicality-nya 132. Oke, cukup tinggi, namun ya karena memang cuma 109 emang enggak tinggi-tinggi amat untuk statistiknya. Oke, kita lanjut ke center back lainnya, yaitu ada Virgil van Dijk ya. Sini stamina-nya ada 8 bar, skill move-nya cuma bintang 2 tapi harganya cukup tinggi, 150 juta. Di sini untuk rekapannya itu ada kecepatan 118, shoot 88, passing 111, dribblenya 107, defense-nya 146, fisiknya 136. Oke, jika dibandingkan dengan Militao tadi ya enggak terlalu beda jauh untuk atribut defense-nya sama, fisiknya lebih besar di Van Dijk ya. Oke, kita lanjut untuk back sayap, dimulai dari yang kanan dulu yaitu Achraf Hakimi ya. Sini dia memiliki bar stamina yang tinggi yaitu 10 bar ya, dengan skill move-nya bintang 4. Oke, bagus ya untuk back sayap. Jelas untuk Achraf Hakimi atribut utamanya jelas pasti kecepatan dan dribble. Di situ ada 142 untuk dribble dan kecepatan, lalu shotnya 110, passingnya 133, defense-nya 124, fisiknya 150, defense-nya juga cukup bagus. Jadi back sayap yang selain bisa nyerang juga pertahanannya nggak buruk gitu loh. Oke, lanjut ke sisi kirinya, di sana ada Theo dengan skill move yang juga bintang 4 untuk bar stamina-nya 9 tuh. Itu cukup bagus ya. Untuk atribut utama sama seperti Achraf, yaitu di kecepatan dan di dribble ya. Di sini kecepatannya itu 143 dan dribblenya 140, shotnya 109, lalu passingnya 129, defense-nya juga 125, cukup tinggi. Lalu untuk physicality-nya itu ada 116. Oke, sama seperti Achraf, bisa nyerang juga tidak buruk dalam bertahan. Oke, kita lanjut ke lini tengah, dimulai dari Jude Bellingham ya, pemain yang tampil luar biasa, pemain muda ini di Piala Dunia kemarin dan juga di Borussia Dortmund ya. Ini di sini dia memiliki skill move bintang 4, stamina-nya ada 9 bar itu kalau nggak salah. Oke, kecepatannya ada 120, shootnya 121, passingnya jelas yang paling tinggi di sini ada 140 karena gelandang tengah ya. Dribblenya bagus 135, defense-nya juga bagus 120, fisiknya 123. Oke, ini pemain yang seimbang ya di tengah ya, bisa nyerang, bertahan ataupun mengatur tempo. Oke, kita lanjut ke sang wonderkid. Oke, ini dia pemain paling muda di daftar ini, Luka Modric, siapa lagi ya. Oke, sang wonderkid ini memiliki bar stamina ya, lihat tuh. Karena pemain muda pasti bar stamina juga banyak ya, mau bagaimana lagi. Sini ada, kita hitung ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Setara Bellingham cu. Skill move-nya bintang 4. Modric sebenarnya 5, saya nggak apa-apa sih karena emang punya skill move yang bagus ya. Atributnya ada kecepatan 116, lalu shot 120, passing 145, dribble 137, defense-nya 112, untuk fisiknya 100 ya. Ini wonderkid emang luar biasa ya, sampai saat ini pun sangat bagus permainan dari Modric ini. Oke, kita lanjut untuk pemain tengah yang terakhir, yaitu ada Kevin De Bruyne atau KDB ya. Nih untuk bar stamina juga ada 9, skill move-nya jelas bintang 5 karena Bruin ya. Siapa yang nggak tahu Bruin sih. Oke, value-nya sangat tinggi bos, 450 juta. Sini untuk atributnya kecepatannya ada 116, memang bukan pemain yang cepat tapi memang sangat luar biasa untuk terutamanya division ya untuk KDB ini. Lalu shotnya ada 130, terus yang paling tinggi adalah passing ya, ada 147, lalu dribble juga tinggi 133, defense-nya 101 dan fisiknya 111. Oke, bagus sekali ya. Lalu lanjut ke pemain depan ya, di sini mulai dari sayap kanan dulu. Ini dia GOAT ya, greatest of all time, pemain terbaik sepanjang masa ya, Leo Messi, jelas dari Argentina dan timnya PSG. Staminanya cukup sedikit sebenarnya karena 7 bar ya, tapi tak apa ya, karena memang Messi, siapa sih nggak mau Messi, mau staminanya berapapun tetap Messi itu tetap banyak yang cari ya. Skill move-nya bintang 5. Oke, value-nya juga sangat tinggi sama seperti Bruin, 450 juta. Lalu di atributnya yang utama jelas dribble, karena Messi emang yang skill utama itu dribble dan itu menurut saya vision ya, tapi di sini kan yang tinggi itu di dribble sama shoot ya. Dribblenya 147, shootnya 142, lalu passing ada 137,
pace-nya kecepatannya ada 133. Ini cukup cepat untuk Messi karena Messi itu bukan pemain cepat, namun emang sangat gesit dan lincah. Defense-nya 56, lalu untuk fisiknya 93. Oke, kita lanjut ke pemain di seberangnya, itu sayap kiri ya, ada Kylian Mbappe di kiri dengan overall juga 112, sama seperti Leo Messi ya. Staminanya sangat-sangat banyak. Di sana ada berapa? Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya, ada 9 bar. Skill move-nya bintang 5, jelas Mbappe ya. Di sini yang paling tinggi jelas di kecepatan ada 149, hampir mentok ya. Kayaknya mentoknya 150. Shootnya juga tinggi 141, lihat. Triple-nya 145, tinggi-tinggi semua ya untuk atribut seorang wingernya. Wah, ini lebih ke striker sih sebenarnya, tapi karena ini yang tingginya itu di pace ya tetap winger sih. Passingnya itu 126, defense-nya 59, fisiknya 105. Oke, kita masuk ke pemain yang terakhir, sang pemenang Ballon d'Or tahun 2022 ya, Pak Haji Karim Benzema. Oke, bar stamina-nya ternyata tinggi, di sini ada 9 bar itu kalau nggak salah. Oke, skill move-nya ada bintang 4, value-nya juga sangat tinggi, ada 450 juta. Di sini atribut utamanya ada di shoot, jelas karena seorang striker ada 147. Di sana kecepatannya juga memang enggak terlalu cepat jika dibanding para winger, tapi untuk striker ini sudah cukup karena ada 130. Lalu dribblenya 138, memang Benzema juga bisa bawa bola ya. Passingnya juga tinggi 121 karena Benzema juga bukan tipe striker yang apa ya, yang terlalu gitu terlalu egois gitu loh. Dia itu bisa membagi bola, asisnya juga banyak, jadi memang passingnya juga cukup bagus. Defense-nya 69, fisiknya itu ada 119. Oke, sungguh sangat tinggi-tinggi semua ya pemain dari UTOTY ini, atau Ultimate Team of the Year. Ini adalah formasi yang digunakan di event kali ini. Itu ada Kylian Mbappe, Benzema, dan Messi sebagai 3 ujung tombak ya. Lalu di lini tengah 3 pemain yang akan menopang permainan ada Modric, De Bruyne, dan Bellingham, dan sang penjaga garis pertahanan di sana ada Van Dijk dan Militao sebagai back tengah. Lalu di kanan dan di kiri mereka ada Achraf Hakimi dan Theo Hernandez, dan di penjaga gawang ada Thibaut Courtois. Oh ya, lupa. Untuk event UTOTY ini akan mengubah yang event TOTY-nya ya. Karena dulu itu 4 sub menunya itu main TOTY, Prime Icon, Reward Path ya, tapi udah berubah jadi main UTOTY, Prime Icon, dan Reward Path. Jadi yang TOTY-nya diganti UTOTY. Oke, lalu setelah itu juga masih ada satu info lagi ya, yaitu tentang para pemain spesial ya. Di sini ada 3 pemain spesial, kita bisa lihat di gambar ya. Di situ karena sebenarnya ada cuma 11 pemain UTOTY, tapi di sini ada 14 pemain UTOTY. Dari pemain ini lihat di gambar ya, di sana ada 3 pemain edisi spesial, yaitu yang pertama ada Kevin De Bruyne. Lihat ada 2 De Bruyne kan. Yang satunya itu pasti spesial. Lalu ada Kylian Mbappe juga. Di sana juga ada 2 versi yang pakai baju utama PSG dan pakai baju away-nya ya, baju home dan baju away-nya ya. Lalu Lionel Messi yang terakhir itu juga ada 2 versi ya, versi Leo Messi ya. Posisinya sama, statistiknya sama, cuma beda di gambarnya saja ya. Di gambar ini ya, gambarnya juga bukan gambar KTP, jadi aman. Oke. Oke, itulah tadi info tentang event UTOTY yang akan keluar besok ya, cuma besok, tinggal besok bos. Jadi kalian harus cepat login dan dapetin pemain UTOTY-nya. Bagaimana caranya? Oke, nanti kalian bisa lihat di konten saya, pasti akan saya jelaskan bagaimana cara mendapatkannya, baik yang untuk free to play ataupun untuk yang pay to win. Oke, see you di next video. Jika kalian suka bisa like, jika kurang suka bisa di dislike. Bye.